alladzi faddalana lihuduri ila ta'limi wat ta'allum alladzi wajadna fihi al-yaqin wa ja'alana min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi sayufarriqu Allah taala bainal ladzi ya'lam wa la ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam haitsu hasana ila ta'limi wa ta'allumi li naili al asya al akbar min Allah taala. Wa asyhadu anna sayyidana wa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat ini. Amin. Dan yang hadir di sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan juga. Amin. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah janjikan orang yang kemudian hadir di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala tinggikan orang tersebut daripada orang-orang yang kemudian tidak menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Ya. Jadi yakin kita bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ingkar janji. Kalau kita mungkin bisa ingkar janji, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan ingkar janji. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradihi. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum." Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ada orang Islam, ada orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu lebih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang Islam saja. Makanya ada orang Badui datang ke Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah aku sudah beriman?" Kata Rasul SAW, "Engkau belum beriman, engkau masih Islam." Tuh. Jadi bagaimana caranya beriman? Kalau caranya beriman benar-benar mendalami Islam ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian kita bisa masuk kepada kalimat iman tadi. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala janji juga, orang-orang yang beriman kemudian dia menuntut ilmu, maka orang yang menuntut ilmu dan kemudian dia beriman, dia akan diangkat derajatnya lebih tinggi daripada orang yang beriman tetapi tidak menuntut ilmu. Bagaimana kemudian kita ingin bersyariat kalau seandainya kita tidak menuntut ilmu? Apa yang kemudian kita sembah kalau kita tidak tahu apa yang kita tidak sembah? Apa yang kita sembah kita nggak ngerti. Ya, akhirnya ya buta kita di dalam beragama. Alhamdulillah, kemarin baru saja Ane melaksanakan ziarah, ya. Ziarah ini adalah sebuah bab muhasanah namanya. Ya, kalau ditanya di mana kemudian fakroh ataupun bagian daripada di dalam agama Islam ini yang namanya ziarah. Ada orang bertanya, ziarah ini untuk apa sih? Kan gitu. Ya, di dalam rukun Islam ada nggak ziarah? Nggak ada. Di dalam rukun iman ada nggak ziarah? Nggak ada. Tetapi kenapa kemudian orang-orang banyak berziarah? Ini harus dipertanyakan ini. Untuk apa ziarah? Harus dipertanyakan ini. Ya, padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri. Aku ya melarang kalian untuk berziarah. Nah, ketika kemudian iman ya orang-orang Islam sudah bertambah, maka
Kanjeng Rasulullah menambah edisinya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala faduruha. Sekarang kalian boleh. Kenapa? Orang-orang dulu berziarah, ya, ambil tanahnya, ambil bebatuannya, ya, dibuat jimat, nanti disembah dan sebagainya, ya, menyembah apa? Menyembah si mayat, menyembah yang ada di dalam kubur. Nah, kalau kita sekarang beda lagi, ya, ada faedah berziarah. Ada faedah berziarah. Kenapa kemudian kita harus berziarah? Yang pertama kenapa kita harus ziarah? Belum kita melihat itu siapa yang meninggal, itu walika yang meninggal, itu orang soleka yang meninggal. Yang paling utama, kalau kita berziarah, kita ingat bahwa kita bakalan mati. Tuh. Kenapa kemudian kita capek-capek ziarah? Ya, di sini juga bisa kita ingat mati. Kalau kita ngelihat kubur, kita nanti kita nanti dinasehatin. Sama kubur itu kita bisa dinasehatin. Oh iya, lihat. Segagah-gagahnya orang, seganteng-gantengnya orang, sehebat-hebatnya orang, seberpangkat-berpangkatnya orang. Ya, jatuhnya kemana? Ke kubur. 1 kali 2, itu pun dipendam pakai papan. Tuh. Itu yang paling utama, ya. Tadabur kita bakalan mati di situ. Nah, kemudian kita datang ke orang-orang soleh. Coba kita lihat apa yang kita pelajari dari orang-orang soleh. Yang paling utama kita belajar 4 kata. Ya, 4 huruf ini harus. Kalau kata Sayyidil Walid Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya mengatakan 4 kata yang harus, 4 huruf yang harus dikedepankan ketika kita berada di depan makam para aulia dan solihin. Apa 4 kata tersebut atau 4 huruf ini? 4 huruf tersebut adalah M-A-L-U. Apa? Malu. Coba lihat. Guru sekumpul, tuan guru ijai, ya, Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani, ya, beliau sudah wafat 15 tahun yang lalu. Tapi ajaran beliau sampai hari ini masih dipakai sama anak-anak murid beliau. La siyama orang-orang yang kemudian melihat hidup beliau. Ya, ada beberapa ajaran-ajaran daripada guru ijai yang hari ini masih kita rasakan hari ini. Yang paling utama, hormati, cintai orang tua, hormati, cintai ulama, la siyama dzurriyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betapa yang namanya guru ijai begitu menghormati tetamunya. Saya datang ke sana, mereka katakan, Anda bukan tamu kami, Anda adalah tamu guru sekumpul. Guru kami, ya, guru kami mengajarkan, kami disuruh untuk apa? Ikramut duyub, menghormati setiap tamu. Sebab dikatakan oleh guru ijai, engkau mengantarkan, engkau kemudian menghormati, engkau khidmah kepada tamu tersebut pulang, gugur seluruh dosa-dosamu. Masya Allah. Makanya kalau ada tamu itu adalah rezeki, lu datanglah. Lagi kalau ada yang mau minjem lu, ya lagi. Awas ini kadang-kadang, masya Allah, ada tamu kita apa, kabur. Padahal kita nggak ngerti kalau seandainya nanti ada apa, ada rezeki yang Allah mau berikan kepada kita. Tuh, yang paling utama, tamu itu adalah memberikan rahmat, sehingga ketika kemudian si tamu ini redho,
ya, maka bergugurlanlah daripada dosa-dosa kita ketika kita khidmah tuh tamu. Ini kadang-kadang kita kagak sih. Ini jauh. Apa yang diajarkan oleh guru ijai, masya Allah. Ya. Makanya perlu kita datang ke wali-wali, kita ambil pelajaran, istifadah namanya. Belum yang lain-lainnya kita ambil, ya. Kita ambil dulu yang kelihatan dulu. Masya Allah, sampai sekarang yang namanya daerah Sekumpul itu kayak apa ya namanya? Kayak pesantren, padahal bukan pesantren. Ya, gurunya udah nggak ada, udah 15 tahun yang lalu meninggal. Tapi sampai sekarang suasana itu dipiara sampai hari ini. Ribuan orang datang setiap hari mengunjungi makam guru ijai. Lasiyama malam Senin, lasiyama hari Jumat pagi. Tuh. Masya Allah. Ya. Malu kita. Apa yang kita udah buat hari ini? Hari ini kita hidup kayak mati. Sementara mereka wali-wali Allah, mereka mati pun bisa menghidupi kita. Jangan ngomong yang namanya haulnya guru Sekumpul. Saya nggak bilang bahwa yang lain-lain nggak bagus, ya. Tapi saya mau ngomong yang saya kemarin deket aja, kemarin saya datengin. Itu yang namanya haul guru Sekumpul, itu adalah haul terbesar di dunia. Bukan lagi terbesar di Indonesia, terbesar di dunia. Itu yang namanya Martapura, yang namanya Banjarmasin, adanya di mana? Di Kalimantan Selatan. Itu Kalimantan Tengah, Kalimantan yang lain-lainnya. Itu ketika acara haul, mereka berbondong-bondong untuk hadir ke sana. Mereka benar-benar takzim kepada kiainya. Itu yang namanya makanan gratis, yang namanya bensin gratis, dan segala macamnya. Orang-orang ingin berlomba-lomba berkhidmah kepada siapa? Kepada gurunya. Selama hidup yang namanya guru ijai belum pernah minta. Bingung bagaimana caranya sehingga aku bisa memberi kepada guruku. Tak lain dan tidak bukan, hari ini mereka kemudian nyokong sebesar-besarnya yang namanya apa? Haul daripada guru Sekumpul ini. Ya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa hadir di sana. Amin. Amin. Ya. Oh, jutaan orang asli. Allah. Ya, maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan, ya. Yang menuju rutenya Jakarta, ya. Jakarta mana? Jakarta Banjarmasin Jakarta, full. Masya Allah. Ya. Makanya itulah ya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang punya ilmu. Bukan punya ilmu aja, tapi kemudian benar-benar di dalam keilmuan sehingga orang tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat beliau, tapi sampai sekarang jiwa spiritnya masih ada. Spirit guru ijai masih ada. Spirit guru Sekumpul masih ada. Spirit ataupun kekuatan daripada kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh para waliullah masih ada sampai sekarang. Ya, Nan Bonang ngajarin kita mo limo. Ya, ada lagi Sunan Kalijaga ngajarin kita apaan? Ya, banyak hal-hal yang diajarin sama sunan-sunan, yang diajarin sama ulama-ulama terdahulu, guru-guru kita ngajarin yang baik-baik. Ayo kita pakai. Ya, sampai sekarang nanti kita turunin kepada anak cucu kita. Anak cucu kita turunin lagi kepada anak-anak mereka dan selanjutnya sehingga lestarilah agama Islam ini. Kalau bukan kita, mau siapa lagi yang mau lestarikan? Hah? Ya. Nih, kalau kata guru-guru, orang yang hadir di sini jangan bangga. Jangan bangga kita sudah belajar seperti begini, kita nggak usah bangga. Ya.
Ya mudah-mudahan kita minta keluar dari sini Allah Subhanahu wa taala berikan janjinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Memberikan fadilah kepada kita semua sehingga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengetahuan yang sebelumnya kita tidak mengerti. Ya, insya Allah. Nanti insya Allah ada sedikit inian. Sedikit oleh-oleh mau kira-kira ya, oleh-oleh sedikit. Saya mau berikan gak banyak siwak ya, siwak saya beli di Guru Ijai sana, di depan makam Guru Ijai sana ya. Saya mau ngasih sesuatu tapi nilainya ibadah gitu. Nah, makanya pas kebetulan ada siwak, aneh beli siwak ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula an asyuqu ala ummati la amartukum bisiwak qabla kulli salatin. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan suruh seluruh umatku setiap mau sholat bersiwak. Cara megangnya begini. Bagi-bagian, bagi-bagi. Buka dah. Satu aja biar nanti insya Allah buat yang lain-lain. Buka nih, cara pegangnya begini, tangan kanan tuh. Nih, 2 di bawah ya, buka 2 di bawah, liatin aneh aja tuh, 2 di bawah ya. Nah, 2 di atas, yang tengah nih, yang tengah di bawah gitu ya. Nah gitu gini ya. Gosok atas dulu, habis atas kemudian bawah, langit-langit ya. Kemudian setelah itu bawah, langit-langitnya setiap mau sholat. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya bulan Ramadan? Boleh bersiwak ketika bulan Ramadan. Syaratnya apa? Syaratnya ludahnya jangan ditelan habis di paham ya? Itu. Nanti kita akan bahas masalah siwak. Ayo kita buka pelajaran kita sampai mana kemarin? Sampai furudut tayamum khamsah. Nomor 4 ya. Halaman khamsah. Nah. Tahat. Sofa khamsah. Furudut tayamum khamsatun. Nah. Ya. Nomor 5. Ya. Nomor 5. Nomor 5 kitab Safinatun Najah. Karangan Syekh Abdullah bin Sumer Al-Hadrami namanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kewayaan kepada kita asbab daripada kita baca kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Furudut tayammumi. Furudut tayammumi Khamsatun. Al-awwalu naqlut turabi. Wasani an-niyatu. As-salisu mas'ul wajhi. Ar-rabi'u mas'ul yadaini ilal mirfaqaini. Al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Faslun mubtilatut tayammumi salasatun ma abtalal wudu'a warriddatu wat
tawahumul ma'i Wartawahumul ma'i tayammama Intayammama lifaqdihi Lifaqdihi faslun Faslun alladzi Alladhi yathuru Yathuru minan najasati Minan najasati salasatun Salasatun apa nih al-khamru Al-khamru idza takhallalat Idza takhallalat nafsiha Binafsiha wajildul maitati Wajildul maitati idza dubigha Idza wa lubigha ma sara Wa ma sara hayawanan. Hayawanan Nah, sampai situ dulu ya. Wallahu a'lam Bisawab. Kita membahas tentang batalnya tayamum ya, betul? Urut Urudut tayamum khamsah. Fardu tayamum ayah khamsah, ayah limaan. Ada 5 daripada fardunya tayamum. Urudut tayamum khamsatun. Al awalu naqlut turabi. Kita udah mengetahui tempat yang bakalan kita mau pegang, paham nggak? Kalau di sini ya di sini nih, 1, 2, paham ya? Naqlut turab artinya memindahkan turab, ataupun kita sudah ngerti di mana kita mau bertayamum belum? Jadi nggak asal-asalan, paham ya? Nggak asal-asalan kemudian kita tayamum. Kita harus tahu dulu mana nih. Di sini ada nih, baliknya ada juga, ya. Jadi sebelah sini sama sebelah sini, ya. Ini udah tahu dia berarti nih, ya. Ya. Wasani aniyah, ya. Sama-sama niat tayamum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma. Nawaitut tayammuma Tabdilan. Lil wudu'i. Wajibun. Lillahi ta'ala. Aku niat untuk bertayamum mengganti wudu wajib karena Allah. Paham ya? Ini yang gampangnya aja. Saya ya. Nawaitu at-tayammuma istibahatan lis-sholati, ya. Fardhon lillahi ta'ala. Yang paling mudahnya aku niat sengaja, pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa sendiri boleh. Aku niat sengaja untuk bertayamum mengganti wudu, paham ya? Mengganti wudu ya, wajib karena Allah ya, gitu ya, di dalam hati ya. Aniyah wasalis mashul wajhi ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini al-khamisu at-tartib. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama taruh di sini. Ya, pas banget ya. Nih. Cobain sama-sama ya. Yang pertama kita tahu dulu tempatnya. Misalnya di depan ente tuh ya. Depan ente sudah, kemudian setelah itu kita tayamum, kita niatan di dalam hati. Niat itu maqarruhu fil qalbi. Tempat niat itu bukan di sini. Ya. Ya, niat bukan di sini. Niat itu di dalam hati. Di dalam hati. Ya. Kalau ada yang bilang niat itu di mulut, maka itu adalah sunnah, amaliyah sunnah. Sementara wajibnya di mana? Wajibnya di hati. Nawaitut tayammuma istibahatan lis-sholati fardhon lillahi ta'ala. Niatku ya untuk bertayamum mengganti wudu
ya untuk sholat ya wajib karena Allah. Lihat pertama, tuh, jangan digini-giniin. Ya gini aja, ya. Baru setelah itu, ya cobain sama-sama. Ya, nah, kemudian gituin aja. Ya jangan 2 kali, hilang. Ya. Nah, dah. Udah, mulai. Lihat dari atas ke dalam. Atas dulu. Ya, atas. Ini kan belum nih. Di sini. Gituin. Ya, atas. Tuh. Ya. Jadi yang namanya apa? Yang namanya anggota muka yang dibasuh di dalam tayamum sama seperti halnya anggota yang dibasuh waktu lagi wudu, bukan hidung doang, bukan gini-gini doang. Ya, sekali doang, nggak pakai 2 kali. Ya, ini 2 kali, biar yakin. Ya, 1 kali aja cukup. Tuh, Pak, gitu. Ya, tarik. Gitu. Sudah, ya. Baru ambil tempat yang lain. Ya. Pindah. Ya. Pindah. Ayo. Udah. Nah. Udah, baru dari ujung. Pakai yang kiri tangan. Ya, tangan kanan dulu yang basuh tangan kiri. Lihat, dari ujung ditarik. Tuh, ya, ini kan yang hijau, yang ini belum. Yang ini belum, buat yang sebelah sini. Tuh. Jempol ketemu jempol. Oh. Lagi sebelah sini. Ya. Ini kayak cincin-cincin ya, yang menghalangi harus dilepas. Itu paham ya? Baru tertib. Maksudnya tertib di mana? Jangan tangan dulu baru muka. Paham? Itu ya. Yang namanya tertib ya. Yang kiri dimasuk juga ya, Pak? Gimana? Yang satunya Sekali lagi. Lihat. Kalau yang pertama tangan kanan dulu yang dibasuh, ya. Berarti tangan kiri kita. Nah, mana yang maju? Yang maju dua-duanya. Ini maju. Tuh, putar. Tuh, jempol ketemu jempol. Nah, itu ya. Lagi. Yang kanan kan belum kan? Ya. Yang kanan, yang kiri kan belum. Nah. Kemudian yang menghalangi dicopot, cincin dicopot, apa lagi? Jam. Jam, copot, apa segala macam copot, buat biar kena semua. Paham ya? Ya. Syarat daripada tayamum udah tahu kan kemarin? Syarat daripada tayamum, kenapa kita tayamum? Nggak ada air. Ya nggak ada air yang pertama. Udah nyari kemana-mana, nggak ada air. Ya gitu ya. Air mineral gimana? Hah? Air mineral tidak boleh. Kenapa? Karena air mineral di dalamnya ada barang apa? Campuran zat kimia. Paham ya? Air mineral ya, fatwa ulama Banten tidak boleh dipakai untuk wudhu. Biar kata segalon. Paham ya? Wah, ini ada air segalon nih kita pakai buat wudhu, nggak boleh. Kemarin udah dibilang bahwa kalau misalnya ada air sedikit, Anda punya banyak apa? Hewan gisarofin, burung, ayam, kerbau, kambing, sapi yang memerlukan minum, maka duluin mereka dulu untuk diminum, kasih minum.
Kasih minum mereka. Ya, ini jangan kita duluan, mereka duluan. Kenapa? Karena mereka adalah tanggung jawab kita. Makanya mendingan daripada begitu, mendingan kita nggak usah miara dah. Pusing-pusingin mendingan. Ini lambatnya aja ada 70. Terus jangan salah, debunya juga harus suci. Ya, debunya ya selain air nggak ada, debunya harus suci. Jangan pakai becek, nanti pakai belok lagi, nggak ada debu pakai belok, plepetan, nggak boleh ya. Ya. Kemudian debunya tidak debunya tidak bekas dipakai orang. Ipeng udah pakai kita pakai, jangan, gitu, nggak boleh. Ya, debunya banyak. Amin. Dengan maksud untuk memindahkan, ya, maksudnya untuk memindahkan debu yang ada di sini kemari ke anggota wudu tadi. Ya. Nah, kemudian najisnya harus dihilangin dulu. Jangan sampai tayamum najis masih ada. Awas, hati-hati. Ya, gimana caranya kemudian mau habis hubungan suami istri? Ya ini, habis hubungan suami istri nggak ada air, kumaha cenah, gegulingan, lain. Bukan gegulingan, kita nggak boleh gegulingan. Istinja, yang nggak punya air pakai apa? Pakai batu bisa, belahjar, bukan ditumbuk. Gepeng ntar yang dia punya. Nah, gesek. Febri jangan ditumbuk, Febri. Digesek. Nah, sama tiga batu. Ya, batunya jangan batu yang basah, tapi batu yang kering. Ya, sesuatu yang kering. Ya. Itu. Ya. Batalnya tayamum. Tadi sudah ya, fardu tayamum sudah. Sekarang batalnya tayamum. Kenapa kemudian batal tayamum? Ya, mubtilatut tayamum salasah. Ya, mubtilatut tayamum salasatun. Anu pertama, yang membatalkan seluruh yang membatalkan wudu. Apa yang membatalkan wudu? Buang air, buang sesuatu dari kubul dan dubur. Makan batal nggak makan? Enggak. Ya, kemudian bercampurnya ya alat laki-laki dan perempuan. Nyenggol ajnabiyah ini ya, istri kita senggol. Ya, senggol lagi. Nah, senggolnya sengaja lagi. Batal. Ya, kode itu ke dalam keras itu. Ya, segala sesuatu yang membatalkan wudu maka membatalkan juga tayamum. Nah, yang kedua riddah. Apa riddah artinya? Murtad. Ya. Ya, nggak batal, nggak apa segala macam, tapi berganti keyakinan kita dari akidah Islam ke akidah yang lain, maka batal. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada air noh, paham ya? Menyangka ada air di suatu tempat. Maka batal apa? Batal tayamum kita. Dan tayamum hanya untuk satu waktu. Ya. Tayamum hanya untuk satu waktu, nggak bisa 2 waktu. Atau 3 waktu, enggak. Jadi kalau Anda tayamum duhur, maka tayamum lagi asar, tayamum lagi maghrib. Bikhilafil wudu, kalau wudu ente wudu duhur ya ente belum batal, maka asar ente boleh sholat lagi. Begitu seterusnya. Ya. Jadi nggak apa-apa.
Ya, kalau kita wudhu. Tapi kalau seandainya tayamum hanya sekali. Paham ya? Dan begitu juga waktu sholat apa? Sholat sunnah. Ya. Sunnah misalnya mau duha, tayamum dulu. Ya. Nanti sholat yang lain begitu juga sama. Ya. Sesuatu ya alladzi yathuru minan najasati. Sesuatu yang asalnya najis jadi suci. Alladzi yathuru minan najasah. Ya, alladzi yathuru minan najasati. Sesuatu yang tadinya suci jadi Najis. yang tadinya najis jadi suci, ya. Salah satu al-khamru idza takhallat binafsiha, adanya alkohol yang memang udah dari sononya. Apaan kira-kira? Ketan. Bener ya? Ayam. Peyem puan. Duren ada nggak alkoholnya? Ada. Alkohol yang ada di duren karena memang sudah dari sananya. Paham ya? Najis. Goliluhu wa kathiruhu sawa. Yang namanya alkohol walaupun sedikit, banyak sama. Gitu ya. Tapi dikarenakan memang sudah dari sananya, maka jadi halal. Tapi pertanyaannya, kalau disengajain, misalnya fermentasi, dijadiin tuak, dijadiin hal yang memabukkan, haram nggak? Haram. Nira, paham nira? Kelapa. Ya, air tetesan gagang kelapa itu, es aren dan segala macamnya. Nah itu ada apanya? Ada alkoholnya. Kalau kita sengaja untuk minum saja nggak masalah. Tapi hari ini kemudian dinenep dia. Paham dinenep nggak? Didiemin, akhirnya berfermentasi, keluar uapnya, ditekan terus, akhirnya dibuat minum segala macam, tuak dan segala macam. Nggak boleh. Ciu lah apa segala macam nggak boleh tuh. Bikin kue. Bikin kue. Maksudnya? Di Ambon kan kayak ciu. Bukan ciu itu. Di Ambon apa kayak ciu? Pengembang itu mah. Iya, pakai bleng dikit. Ente mau makan bleng apa mau makan kue? Ya, Blengnya banyak banget. Ada campurannya kan gitu. Iya, blengnya banyak banget, nggak bisa dimakan. Ngelawan dimakannya. Awas, hati-hati. Nah ini ya. Jadi kalau sengaja misalnya jangan yang ada alkohol, yang banyak aja, yang halal aja. Kalau kebanyakan jadi haram. Ya makan, wah, kayaknya dia yang punya tuh. Wah, apaan aja dimakan. Ntar nih dikit lagi kita mau Ramadan, bener? Ya Ramadan segala macamnya halal emang. Tapi kalau kebanyakan jadi haram. Ya segala sesuatu kalau kebanyakan jadi haram. Ada yang segala sesuatu kebanyakan jadi ibadah apaan? Adab. Ya adab, biar kata banyak bakalan makin terpuji. Paham ya? Kayaknya kalau istri boleh enggak? Apa? Kalau istri, banyak istri. Kenapa? Banyakan bini. Banyakin istri boleh. Tadi pagi ada yang nanya mana? Gimana kalau seandainya sama istri kita mau beristri lagi, terus istri pertama kita kagak bilangin. Ya ini nggak apa-apa nih dilihatin sama orang banyak ini. Nggak apa-apa kita ya sebagai laki
Biizniha au bi ghairi izniha, kita nikah lagi enggak apa-apa. Ya. Mau nikah nih kita nih. Ya mau nikah lagi kita kagak izin, enggak apa-apa. Itu hak laki-laki. Itu hak laki-laki. Makanya kita sama perempuan itu kita tadrib benar-benar, kita tarbiyah benar-benar. Yang namanya di dalam Al-Qur'an itu memang ada. Ya. Ini bukan sembarangan yang namanya nikah, bukan mau-maunya orang laki, ya. Tapi maunya Allah. Buat apaan? Buat nyelamatin perempuan. Buat nyelamatin perempuan hari ini. Berapa banyak perempuan yang hari ini terjatuh di dalam perzinaan. Karena tidak mau dimadu, mendingan mati sekalian kalau aku dimadu. Ya. Hanya sama istri, saya nggak mau Allah, saya nggak mau Rasulullah, mau ikutin nggak syariat Allah, syariat Rasulullah. Kalau begitu redo ya dimadu ya. Ingin tahu kepala ente, aneh redo sama apapun, tapi kalau sama yang hati itu aneh nggak redo. Awas hati-hati ya. Ya, ini ada contoh arak apabila jadi cuka. Ya, kalau niatnya untuk menjadikan cuka, arak tersebut aren ya, cuka aren, kan cuka aren kan dari arak tuh. Kemudian kita mau jadiin apa? Mau jadiin cuka, maka nggak apa-apa. Ya, hal ini kemudian tidak mengharamkan. Ya, tetapi kalau kemudian kita sengajain untuk jadi arak, maka hal tersebut menjadi haram gitu ya. Kulit bangke ketika sudah disamak ya, habis motong, betul, habis motong kulit kambing, kulit sapi, haram nggak? Haram. Tapi karena sudah disamak ya, pakai daun salam, pakai garam, ada caranya khusus. Ya, ada caranya sehingga tidak bau dan segala macam, maka yang tadinya haram bisa jadi halal. Tuh. Apalagi yang tadinya haram bisa jadi halal. Hewan yang timbulnya dari najis, al-maitatu Ida dubigo wasoro hayawanan. Ya, najis apa tuh? Kayak macam keluar dari hal-hal yang nggak bagus. Ya, kemudian timbul jadi hewan. Nah, kemudian hewan itu mungkin bisa dikonsumsi, itu nggak apa-apa. Nah, jadi pertanyaannya kopi luwak. Gimana tuh kopi luwak? Kopi luwak ijma ulama haram. Kenapa? Dari apa? Dari kotoran apa? Dari kotoran luwak ya. Ijma ulama itu haram hukumnya. Kenapa? Karena dia bersumber dari kotoran luwak. Tuh. Kotoran luwak aja mahal. Kotoran ente gimana? Nah itu ya. Ini kita jadikan sebagai perhatian. Dan yang paling utama yang tadinya haram bisa menjadi halal apaan? Nikah. Nikah menjadikan yang haram menjadi halal. Tuh. Pacaran haram nggak? Haram. Tapi ketika dinikahin jadi lu mau apain juga halal udah. Iya. Makanya segala sesuatu yang bersumber dari Al-Qur'an, yang bersumber dari hadis, yang kemudian bersumber dari Allah dan Rasulullah, itu tidak membuat manusia menjadi susah. Pasti membuat manusia menjadi
Tapi kadang-kadang manusianya sendiri yang menyulitkan dirinya sendiri itu. Ya. Ma ja'alallahu min harajin. Allah Subhanahu wa taala tidak membuat susah, tapi manusianya sendiri yang kadang-kadang berbuat dolim kepada dirinya. Tuh, disuruh kemarin aneh sampaikan yang namanya hutang, piutang, harus begini, harus begini, harus begini. Nggak dilaksanain. Akhirnya apa? Akhirnya sulit sendiri. Akhirnya susah sendiri. Ya, nanti sesal kemudian tidak berguna. Ya, udah itu aja mungkin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan bisa terjawab. Dan insya Allah apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa manfaat dunia dan akhirat. Amin. Sebelumnya mari sama-sama kita baca Aqidatul Mujmalah yang kemarin kita sudah bawa ke rumah masing-masing. Ada yang bawa nggak? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina lillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati kiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islami wa amanna bi kulli kitabin anzalahu wa bi kulli rasulin arsalahu wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama anillahi ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Ini ada artinya. Dan kemudian daripada itu segala puji bagi Allah yang mana kami telah redho mengakui Allah sebagai pemelihara dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dan Al-Quran sebagai imam
menuntun dan dan Ka'bah Ka'bah sebagai kiblat sebagai kiblat dan dengan mukmin sebagai saudara dan kami menjauhkan diri dari sifat setiap agama yang bertentangan dengan agama Islam. Kami beriman dengan segala kitab yang Allah telah turunkan dan dengan sekalian Rasul yang Allah telah utus mereka dan dengan sekalian malaikat Allah dan dengan qadar baiknya dan buruknya dan dengan hari penantian dan dengan tiap-tiap barang yang diajar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah atas dasar ini kami hidup dan atasnya pula kami mati dan di atasnya kami dibangkitkan insya Allah daripada orang yang aman sentosa yang tidak takut atas mereka dan tidaklah mereka itu berduka cita dengan karunia Engkau ya Allah. Wahai Tuhan terus sekalian alam wallahu alam bisawab. Ini namanya aqidatul mujmalah, akidah orang Islam secara global. Kudu wajib kita paham, kudu wajib kita mengerti. Ya, ini kalau saya tidak ajarkan, ini kalau seandainya saya tidak sampaikan, aneh nggak sampein, berarti aneh dosa. Aneh udah sampaikan ke ente, ya ulun udah sampaikan ke pian, ya kalau pian nggak sampaikan kepada anak-anak pian semua, maka pian berdosa. Wah, ngomong bahasa Banjar nih. Ya, jadi gitu ya. Ini saya sudah sampaikan kepada Anda. Anda harus punya kewajiban menyampaikan ini kepada orang yang di bawah Anda. Siapa? Istri, anak. Itu kewajiban kita tuh. Jangan sampai kemudian kita lepas dari kewajiban. Sebab kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan kita semua nanti dimintakan pertanggungjawabannya atas apa yang kita pimpin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dzunub wa tusmi'u bil qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bil suhub wa ala ali wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Allahumma inna qad istaudanaka ma 'allamtana faqudhu ilaina 'inda hajatina wa la tansaniha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
wa lakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum wa yahdikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa wa barik alaihi.